Selamat pagi, salam. 2 hari yang lalu saya mendapat WA dari rekan kami yang ada di Kelam Sintang. Dia mengatakan bahwa terjadi lagi gempa bumi di titik koordinatnya ada di Kabupaten Melawi. Terjadi getaran cukup mengagetkan. Katanya kami sekampung bangun semua, ada rasa kekhawatiran. Lalu kita juga melihat masalah bahan bakar minyak. Di mana-mana kita lihat di Singkawang, di Pontianak, di Sintang, di Sampas, di Sosok, di Sanggau, Skadau, sedikit ada masalah tentang distribusi bahan bakar minyak di SPBU. Dan itu merupakan sebuah dampak dari perang yang sekarang sedang berkecamuk, ya. Karena perang Iran, Amerika, Israel ini akan menyeret beberapa bangsa terlibat di dalamnya. Kami sebagai hamba Tuhan akan terus mengingatkan kita bahwa kita sedang memasuki masa sukar, menyikapi situasi dunia yang sedang bergolak, di mana kita sedang memasuki masa kesukaran. Maka kita sebagai umat Tuhan ingatkan kita untuk jangan lalai memperhatikan dan melakukan 3 hal penting dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya kita tetap memiliki jaminan keselamatan berdasarkan keimanan kita yang murni dan teguh dan benar. Yang pertama yaitu hidup kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada satupun orang berkenan kepada Tuhan. Kita harus mengusahakan kekudusan dalam perjalanan hidup kita, saudara. Kudus ini tidak hanya kita melakukan hal yang cemar seperti orang perzinahan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Tapi bisa saja dalam dunia usaha kita melakukan yang tidak kudus. Bisa juga dalam pekerjaan kita melakukan yang tidak kudus. Ya. Jadi kekudusan tidak hanya berbicara semata-mata kita mencemarkan diri kita dengan misalnya hubungan yang tidak wajar, hubungan yang tidak sah gitu ya. Tapi juga menyangkut perilaku hidup yang benar. Misalnya dalam kita bekerja, dalam kita berusaha, dalam kita bergaul, semuanya harus benar. Amin. Harus benar. Sebab tanpa disertai dengan hidup benar, berarti kita sedang melanggar titah Tuhan itu sendiri. Dalam arti kata, kita sedang tidak hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Sebab bukti orang yang sudah percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah kebersediaannya untuk hidup benar. Dan hidup benar sama dengan hidup kudus. Haleluya. Ya. Jadi poin yang pertama hari ini, mari jaga kekudusan kita. Anak-anak muda, jaga diri kita sebaik mungkin. Ya. Jangan sampai kita merusak rancangan Tuhan yang terbaik dalam diri kita dengan kita tidak bersedia hidup benar atau hidup suci atau hidup kudus. Ini yang pertama, saudara, ya, pesan Tuhan kepada kita. Kemudian yang kedua, selain hidup kudus, perhatikan kita juga harus memperbaiki kehidupan ibadah kita, ya, yaitu ibadah. Ya. Karena apa? Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, perhatikan, salah satu tujuan ibadah, mengapa Tuhan menghendaki setiap orang yang sudah percaya kepadanya, yang sudah beriman kepada Yesus, dia harus meningkatkan ibadahnya kepada Tuhan.
tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena salah satu tujuan ibadah adalah agar rohani kita bertumbuh. Tujuan kita beribadah untuk membawa kita kepada perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan atau doa kita, melalui keimanan kita. Jadi ibadah itu bertujuan untuk membawa kita kepada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, alias terhubung dengan Tuhan, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18, di sana saya akan bacakan, tetapi bertumbuhlah kamu dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi ibadah salah satu tujuannya adalah untuk membawa kita kepada pertumbuhan rohani, agar rohani kita bertumbuh, rohani kita sehat, dan kalau rohani kita baik, maka kita mampu untuk mempersiapkan diri kita terhubung dengan Tuhan dan kita ketemu, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan melalui iman kita, doa, pujian, penyembahan kita, sehingga dampaknya adalah kita memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan dalam seluruh perilaku hidup kita. Itu yang dimaksudkan dalam ayat Petrus pasal 3 ayat 18 tadi. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita harus shine, bless, and glory. Kita bersinar, menjadi terang, menjadi berkat, dan memuliakan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dan itu merupakan dampak dari ibadah yang kita jalani. Katakan amin. Karena itu perhatikan saudara-saudara, kalau ibadah kita sakit, ibadah kita timbul tenggelam, itu tanda bahwa kita belum sungguh-sungguh untuk menjaga keberlangsungan hidup rohani kita agar rohani kita sehat. Hati-hati ya, kecuali ada halangan yang sangat tidak bisa diatasi, ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau sengaja kita melalaikan ibadah, itu yang sangat berbahaya ya. Kenapa? Tadi dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup sekarang yang kita jalani sampai kepada hidup yang akan datang. Saya percaya orang yang menekuni, orang yang meningkatkan ibadahnya kepada Tuhan, saya percaya dia akan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidupnya yang sekarang. Bahkan dia akan mendapatkan jaminan di hari tuanya. Itu janji Tuhan. Karena tadi jelas dikatakan dalam ayat 1 Timotius 4 ayat 8 ya, ibadah itu berguna. Kalau Alkitab mengatakan ibadah itu berguna, sudah pasti bermanfaat buat kita. Ya, dalam segala hal. Kenapa? Ada janji di sana, ada berkat di sana. Ya, untuk hidup yang sekarang kita jalani maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi jangan abaikan ibadah kita. Katakan amin. Karena kalau kita sudah mengabaikan ibadah kita, seperti yang dituliskan oleh penulis Ibrani ya, kita sedang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita sudah menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, maka akan timbul akar yang pahit. Banyak prahara hidup yang akan membuat hidup ini menjadi tidak nyaman, yang akan menghadang kita, yang akan menghampiri kita. Itu kata firman Tuhan. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan teman ibadah, dan janganlah menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, supaya tidak timbul akar yang pahit. Artinya prahara hidup yang kurang menyenangkan, supaya itu dijauhkan
dari diri kita. Tapi dengan kita beribadah intens, percayalah ada janji perlindungan Tuhan di sana. Ada janji berkat Tuhan di sana. Haleluya, haleluya. Karena itu mari hari ini tingkatkan semangat ibadah kita menjelang kita menjalani masa sukar ini. Karena hanya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui ibadah, maka kita akan diberikan kemampuan untuk dapat menikmati ketenangan hidup ini. Amin. Karena Mazmur pasal 62 mengatakan, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Jadi dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui ibadah kita, ibadah secara komunitas seperti sekarang maupun ibadah pribadi kita, percayalah ketenangan, ketenteraman akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian yang terakhir, poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yang harus juga kita perhatikan dan harus kita lakukan, yaitu apa? Dalam ayat yang ke-17, tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui semuanya ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Artinya apa di sini? Kita harus menjaga diri kita agar tidak terjerumus kepada kerusakan dunia ini. Agar kita mampu menjaga diri supaya tidak terjerumus ke dalam kerusakan dunia ini. Kita harus mampu berdiri tegak, hidup dalam prinsip kebenaran. Pegangannya adalah tuntunan dari firman Tuhan. Ya, jadi di dunia yang sekarang sedang menuju kepada masa sukarnya, kita harus menjaga diri. Sebab kalau kita sudah terjerumus ke dalam kerusakan dunia, waduh, hidup ini menjadi tidak indah. Hidup ini menjadi tidak enjoy. Ya, udah dunia dalam keadaan bergejolak, lalu kita membuat gejolak bagi diri kita sendiri. Karena itu mari hari ini kita lakukan apa yang Tuhan mau. Yang pertama, hidup kudus. Katakan amin. Hidup kudus. Ya, sekali lagi, hidup kudus. Dalam seluruh keberadaan hidup kita harus kudus, termasuk dalam pekerjaan. Ya, termasuk dalam pekerjaan, termasuk dalam usaha kita. Kudus dan benar. Yang kedua, tingkatkan ibadah kita kepada Tuhan. Karena ibadah tadi sangat banyak gunanya. Mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang kita jalani maupun untuk hidup yang akan datang. Dan yang terakhir, tetap jaga diri agar tidak ikut berusaha oleh kakak dunia yang sudah rusak. Ya, saya percaya dengan kita melakukan hal ini, hidup kita akan dijaga dan dibela, bahkan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu, kunci F, seperti yang ditulis oleh Daud di Mazmur 23. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekalipun kita seolah-olah sedang diperhadapkan kepada sebuah lembah kekelaman, Tuhan mengatakan jangan takut, karena Yesus yang kita imani, Dia adalah Tuhan dan sekaligus sebagai Gembala Agung kita, akan terus menjaga keberlangsungan hidup kita, menuntun kita
mengembalikan kita, membimbing kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, sehingga di tengah-tengah dunia yang sedang bergolak, kita pasti akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Kita pasti tak akan mengalami kekurangan, karena Tuhan yang menjamin seluruh keberadaan dan perjalanan hidup kita. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Amin ikan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa penyertaan-Mu Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Engkau bersama kami, Engkau beserta kami, Engkau ada di sisi kami Tuhan. Kami tidak akan takut menghadapi situasi dunia yang sedang bergolak. Sekalipun ada dampak ekonominya kepada kami, namun kami percaya jika kami hidup sesuai dengan tuntunan firman-Mu sebagai umat yang telah Engkau tebus, kebersihan kami untuk hidup kudus, membangun keterhubungan kami dengan Tuhan untuk terus intim dengan Tuhan, dan kami mampu menjaga diri kami untuk tidak terjerumus ke dalam kerusakan dunia ini. Maka kami percaya kami akan mendapatkan tuntunan dari Sang Gembala Agung kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia akan terus menuntun kami sekalipun kami ada seolah-olah dalam lembah kekelaman. Tapi jika kami bersama dengan Tuhan Yesus, kami boleh melihat dan merasakan kuasa, pembelaan, dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Sehingga kami percaya kami ada
dalam kuasa pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Yang pada akhirnya kami percaya kami tak akan kekurangan suatu apapun. Kami percaya kebajikan, kemurahan, berkat Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami ada dalam ketenangan, baik dalam hati, pikiran, batin, dan jiwa kami. Sehingga hari-hari yang kami akan jalani, kami penuh dengan kedamaian. Dan kami mampu menikmati sukacita yang sejati dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Tanamkan meteraikan firman yang sudah kami dengar hari ini, karena kami percaya Engkaulah jaminan hidup kami. Bagian kami, tinggal kami ikut arahan Tuhan, ikut tuntunan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami untuk kami boleh hidup dalam kebajikan, berkat, dan kemurahan Tuhan di hari-hari, di minggu-minggu, bulan demi bulan yang akan kami jalani sepanjang tahun 2026 ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menjaga keluar masuk kami, meluputkan kami dari segala mara bahaya, serta menjauhkan kami dari wabah penyakit menular. Dan bagi kami, Engkaulah jaminan perlindungan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.